Halo semuanya, welcome back in my YouTube channel. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya dari mata kuliah Matematika Dasar, dosen pengampu Ibu Nurmalita Sari. Oke, ini soal yang pertama, itu aplikasi integral. Sebuah perusahaan ingin membuat kotak tanpa tutup dari selembar karton persegi panjang berukuran 30 cm dikali 20 cm. Di setiap sudut karton dipotong persegi berukuran X cm. Lalu sisi-sisinya dilipat membentuk kotak. Volume kotak yang terbentuk adalah Vx sama dengan X dikali dalam kurung 30 dikurangi 2X dikali dalam kurung 20 dikurangi 2X. Untuk pertanyaannya, ini ada 3, yaitu pertanyaan yang pertama, tentukan domain X yang masuk akal secara fisik. Pertanyaan yang kedua, gunakan turunan untuk menentukan nilai X yang menghasilkan volume maksimum. Pertanyaan ketiga, hitung volume maksimum tersebut. Ini untuk jawaban pertama, secara fisik, panjang, lebar, dan tinggi harus bernilai positif atau X lebih besar daripada 0. Nah, ini tingginya X lebih besar daripada 0. Kenapa kita harus menggunakan tinggi? Nah, karena pertanyaannya kita akan membuat kotak tanpa tutup. Nah, kotak tanpa tutup ini dalam artian kan 3 dimensi ya teman-teman, dimana kita membuat kotak tanpa ada sebuah tutup gitu. Jadi dalam bentuk 3 dimensi. Itu kenapa kita harus cari tingginya itu lebih besar daripada 0. Lalunya itu panjangnya itu 30 dikurangi 2X lebih besar daripada 0. Min 2X lebih besar daripada min 30. Nah, 30 ini dipindah ruas menjadi min 30. Sama-sama dibagi 30 dibagi 2, yakni min 30 dibagi min 2, jadi X kurang dari 15. Nah, kenapa X ini kurang dari 15? Ini tandanya kan dari lebih dari menjadi kurang dari ya teman-teman. Nah, ini karena setiap kita membagi atau mengalihkan dengan angka negatif, tandanya itu harus berbalik arah. Lanjut ke lebar, 20 dikurangi 2X lebih besar daripada 0. Min 2X lebih besar dari min 20. Jadi 20 dipindah ruas juga ke kanan menjadi min 20. Kemudian min 20 dibagi min 2 menjadi X kurang dari 10. Jadi domain X yang masuk akal secara fisik adalah 0 kurang dari X kurang dari 10. Alasannya, karena lebar karton kita hanya 20 cm, jika kita memotong pojok sebesar X sama dengan 10 cm atau lebih, maka lebar karton akan habis terpotong seluruhnya. Jadi habis terpotong seluruhnya dan kita tidak bisa membentuk dinding kotaknya. Lanjut untuk jawaban yang kedua, yaitu dari soal gunakan turunan untuk menentukan nilai X yang menghasilkan volume maksimum. Nah, volume maksimum terjadi saat turunan pertama Vx itu. Nah, Vx sama dengan X dikali 30 min 2X dikali 20 min 2X ini. Ini kan dikalikan silang ya. 30 min 2X sama ini, 20 min 2X-nya ini dikalikan silang semuanya. Jawabannya itu 4X pangkat 3 dikurangi 100X pangkat 2 ditambah 600X. Terus kita turunkan. Nah, ini turunan pertamanya menjadi 12X pangkat 2 dikurangi 200X ditambah 600. Kemudian, bagi ruas dengan 4. 12X dibagi 4 berarti kan 3X pangkat 2, terus 200X dibagi 4 menjadi 50X, 600 dibagi 4 menjadi 150X. Jadi jawabannya 3X kuadrat dikurangi 50X tambah 150 sama dengan 0. Selanjutnya kita gunakan rumus kuadrat atau rumus ABC-nya. Nah, rumusnya itu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Sama dengan B-nya ini berapa? B-nya min 50. Berarti di sini kita tulis 50. Plus minus akar min 50 kuadrat min 4, A-nya tadi itu 3, C-nya 150. Jadi 4 dikali 3 dikali 150 per 2 dikalikan 3.
sama dengan 50 plus minus akar min 50 kuadrat ini itu 2500 dikurangi 4 kali 3 kali 150 itu hasilnya 1800 per 6 sama dengan 50 plus minus 2500 dikurangi 1800 itu hasilnya 700. Jadi 50 plus minus akar 700 per 6 sama dengan 50 plus minus akar 700 kita ubah menjadi 10 akar 7. Jadi 50 plus minus 10 akar 7 per 6. Kemudian ini kan ada plus minus ya. Berarti kita dapat X1 sama dengan 50 plus 26 dikali 46. Nah, jadi 10 akar 7 ini tadi diubah menjadi desimal itu hasilnya 26,46. Jadi 50 ditambah 26,46 per 6 itu hasilnya 12,74. Nah, ini kan 12,74 ini di luar domain ya. Karena 12 itu lebih besar dari 10, sedangkan domainnya tadi itu harus kurang dari 10. Lanjut, X2-nya itu sama dengan 50 dikurangi 26,46 per 6. Sama dengan 3,92. Nah, ini memenuhi domainnya tadi. Karena 3,92 itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari 10. Lanjut untuk jawaban yang ketiga yaitu menghitung volume maksimum. Nah, X-nya tadi udah kita dapat yaitu 3,92. Lalu substitusikan ke dalam rumus Vx-nya. Jadi Vx-nya tadi sama dengan X dikali 30 min 2X dikali 20 min 2X. V dikali, nah X-nya ini diganti 3,92 sama dengan, jadi semua X diganti dengan 3,92. Sama dengan 3,92 dikali 30 dikurangi 2 dikali 3,92 dikali 20 dikurangi 2 kali 3,92. Sama dengan, nah 2 dikali 3,92 itu hasilnya 7,84. Jadi sama dengan 3,92 dikali 30 dikurangi 7,84 dikali 20 dikurangi 7,84 itu hasilnya 3,92. Nah, 30 dikurangi 7,84 itu hasilnya 22,16. 20 dikurangi 7,84 itu hasilnya 12,16. Sama dengan, ini kan tadi dikali jadi 3,92 dikali 2, 2,16 dikali 12,16 itu hasilnya 1056,3 cm kubik. Jadi, volume maksimumnya yaitu 1056,3 cm kubik. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua yaitu aplikasi integral parsial. Soalnya, sebuah gaya yang bekerja pada benda sepanjang sumbu X diberikan oleh Fx sama dengan X dikali E pangkat X dengan F dalam Newton dan X dalam meter. Usaha yang dilakukan gaya saat benda berpindah dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 2 adalah W sama dengan integral dari 0 ke 2 Fx dx. Soal yang pertama, hitung W sama dengan integral dari 0 ke 2 X dikali E pangkat X dx menggunakan integral parsial. Jadi rumus integral parsial yaitu integral U dv sama dengan U V dikurangi integral V du. Nah, kita misalkan dulu U sama dengan X. Terus kita turunkan, turunan dari U yaitu du sama dengan dx. Jadi X ini kalau diturunkan kan nilainya 1. Jadi hasilnya 1 dx. Jadi satunya ini kita nggak usah ditulis, langsung aja dari dx. Kemudian sisanya kan E pangkat X ya. Nah, E pangkat X ini jadinya dv sama dengan E pangkat X dx. Nah, E pangkat X dx-nya ini kita integralkan, jadi V sama dengan E pangkat X. Maka, integral X dikalikan E pangkat X dx sama dengan X dikali E pangkat X dikurangi integral E dipangkatkan X dx sama dengan X dikali E pangkat X dikurangi E pangkat X. Nah, berarti hasilnya kan X dikali E pangkat X dikurangi E pangkat X dari 0 ke 2. Nah, kemudian kita hitung ya. Jadi X di setiap X-nya ini kita ganti dengan 2 ini. Jadi 2 dikalikan E pangkat 2 dikurangi E pangkat 2 itu hasilnya
E pangkat 2. Karena 2 dikurangi 1, jadi 1, karena ini E pangkat X ya, ini 1, ini nilainya di 1 dikali E pangkat X. Jadi 2 dikurangi 1 hasilnya 1, nggak usah ditulis, langsung aja E pangkat 2 dikurangi 0 dikurangi 1. Nah, 0 ini hasilnya dari X-nya ini kita ubah jadi 0, kan ini ada 0-nya. Nah, ini jadi 0 dikali E pangkat 0, ini tetap hasilnya kan 0 ya. Dikurangi E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 ini hasilnya 1. Jadi hasilnya W sama dengan E pangkat 2 ditambah 1. E pangkat 2 ditambah 1 ini hasilnya dari E pangkat 2 dikurangi 0 dikurangi 1. Jadi hasilnya E pangkat 2 ditambah 1. Nah, plus ini didapat dari min sama min. Itu hasilnya plus. Kemudian, nah E ini adalah bilangan Euler, itu nilainya 2,718. Kita masukkan 2,718 pangkat 2 ditambah 1. Nah, 2,718 ini kita masukkan ke dalam W-nya, jadi E-nya kita ubah menjadi 2,718. Jadi 2,718 dipangkatkan 2 ditambah 1. Hasilnya 2,718 kuadrat ini hasilnya 7,389. 7,389 ditambah 1 hasilnya 8,389 Joule. Selanjutnya untuk soal kedua yaitu jelaskan arti fisik nilai W yang diperoleh dalam Joule. Secara fisik, nilai W yang didapatkan tadi sebesar 8,389 Joule. Nilai W sebesar 8,389 Joule mewakili total energi yang dikeluarkan atau ditransfer oleh gaya Fx untuk memindahkan benda sejauh 2 meter dari posisi 0 ke posisi 2. Karena hasilnya positif, ini berarti gaya tersebut bekerja searah dengan perpindahan benda, sehingga menambah energi kinetik benda atau melakukan kerja positif pada sistem. Oke, untuk kesimpulan dari soal yang pertama, yaitu studi kasus pembuatan kotak tanpa tutup. Studi kasus ini membahas cara maksimalkan volume sebuah kotak yang dibuat dari lembar karton berukuran 30 cm dikali 20 cm dengan memotong persegi berukuran X di setiap sudutnya. Domain fisik yang masuk akal yaitu nilai X harus berada pada rentang 0 kurang dari X kurang dari 10. Hal ini dikarenakan lebar karton hanya 20 cm, sehingga jika potongan X mencapai atau melebihi 10 cm, lebar karton akan habis terpotong seluruhnya. Estimasi volume menggunakan turunan pertama dari fungsi volume Vx sama dengan X dikali 30 min 2X dikali 20 min 2X. Ditemukan bahwa nilai X yang menghasilkan volume maksimum adalah sekitar 3,92 cm. Volume maksimum dengan menyubstitusi nilai X sama dengan 3,92 ke dalam rumus. Didapatkan volume maksimum kotak sebesar 1056,3 cm3. Soal yang kedua yaitu studi kasus tentang aplikasi integral perhitungan usaha. Studi kasus kedua menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya variabel Fx sama dengan X dikalikan E pangkat X untuk memindahkan benda dari posisi X sama dengan 0 ke X sama dengan 2. Metode perhitungan digunakan teknik integral parsial dengan rumus integral U dV sama dengan UV min integral V du. Hasil integrasi fungsi tersebut adalah W sama dengan X dikalikan E pangkat X min E pangkat X dari 0 ke 2. Hasil temuan, total usaha yang dilakukan adalah sebesar 8,389 Joule. Interpretasi fisik, nilai positif ini menunjukkan bahwa gaya bekerja searah dengan perpindahan benda, yang berarti terjadi transfer energi ke sistem untuk menambah energi kinetik benda tersebut. Kesimpulan akhirnya, studi ini berhasil menerapkan konsep kalkulus, yaitu turunan dan integral, untuk menyelesaikan masalah praktis di bidang geometri, yaitu tentang optimasi ruang, dan fisika tentang energi dan usaha. Selanjutnya ada any question? Arigatou gozaimasu. Selesai untuk pembahasan kita kali ini udah selesai. Terima kasih semua yang udah menonton. Bye-bye.